Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah perencanaan desain pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Zumratul Fauziah MPD. Kami mendapatkan judul penilaian belajar. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen dan teman-temanku yang berbaik hati, untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 10. Pradila Arfiani NIM 2019 55 010104 854. Al-Qaeda Putri Surya NIM 2019 55 010104 894. Siti Fitriana Wijiastuti NIM 2019 55 010104 856. Untuk poin yang pertama akan saya sampaikan. Poin pertama adalah pengertian penilaian belajar. Pengertian penilaian belajar adalah tugas guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian suatu hasil belajar siswa. Adapun pengertian penilaian belajar yang lain merupakan suatu proses melalui langkah-langkah perencanaan atau penyusunan alat dan pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Untuk poin selanjutnya ada manfaat dan tujuan penilaian belajar. Manfaat penilaian belajar yang pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui keberhasilan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan dan mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik sehingga dapat dilakukan remedial atau pengayaan. Yang ketiga, untuk umpan balik terhadap guru sehingga dapat mengganti metode atau pendekatan dan kegiatan sumber belajar yang digunakan. Poin selanjutnya ada tujuan penilaian belajar. Tujuan penilaian belajar yang pertama sebagai grading. Grading adalah penilaian yang ditujukan untuk membedakan hasil belajar dari siswa satu ke siswa yang lain. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang satu dan yang satunya masuk dalam kategori tertentu atau tidak. Yang ketiga, tentunya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. Yang kelima, ada sebagai alat diagnosa. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan peserta didik yang bisa dikembangkan. Yang terakhir ada sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik dalam jenjang pendidikan. Contoh penilaian tes bakat atau tes potensi akademik. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pradila. Silakan Mbak Pradila. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu fungsi penilaian belajar atau fungsi penilaian pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu menggambarkan sejauh mana peserta didik mampu menguasai suatu kompetensi tersebut. Dan yang kedua, mengevaluasi hasil belajar. Mengevaluasi hasil belajar ini peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya. Dan yang ketiga, menemukan kesulitan belajar, yaitu dikembangkan dalam peserta didik dari sebagai alat diagnosis yang membantu guru
untuk menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat dan yang terakhir, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian berbasis kompetensi atau prinsip penilaian dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu validitas. Validitas berarti menilai apa yang harusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dan yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi atau keajikan hasil penilaian. Misal, guru menilai dengan proyek. Penilaian atau reliable jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama hasil pada proyek. Jadi hasilnya harus sama. Dan yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi, yaitu rangkaian kemampuan. Bukan pada penguasaan materi. Penguasaan materi itu dapat disebut juga dengan pengetahuan saja, tapi kompetensi-kompetensi itu diukur dengan membandingkan kemampuan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik dalam mengembangkan sikap yang tergambar dalam standar kompetensi lulusan. Aspek kreativitas siswa seperti mengembangkan alternatif, terus pengukuran dengan alat-alat lainnya termasuk dalam kriteria penilaian. Dan yang kelima, objektivitas. Objektivitas yaitu penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan adil. Pemahaman penilaian harus adil di sini itu terhadap semua siswa tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender atau kelamin. Untuk itu di samping harus adil juga menyesuaikan dengan karakteristik kekhususan jenjang dan usia siswanya atau peserta didiknya. Yang keenam, mendidik. Mendidik di sini penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik, khususnya peserta didik siswa yang berpikir, berbuat, dan berperilaku ilmiah. Dan poin terakhir akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Baik, untuk poin selanjutnya adalah jenis dan sistem penilaian. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Yang pertama, penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. Yang selanjutnya adalah penilaian diagnostik. Penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Yang selanjutnya, penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi. Yang selanjutnya, penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan persyaratan yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Poin selanjutnya adalah alat penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Tes mencakup tertulis, lisan, perbuatan, catatan harian, perkembangan siswa, dan portofolio. Yang pertama, uraian. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenisnya, sesuai dengan tuntutan pertanyaan, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Yang kedua, objektif.
Soal-soal objektif banyak digunakan dalam menilai hasil belajar. Hal ini disebabkan antara lain oleh luasnya bahan pelajaran yang didapat, dicakup tes, dan mudahnya menilai jawaban yang diberikan. Penggunaan bentuk alat penilaian disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Tes ini ada yang diberikan secara lisan, menuntut jawaban secara lisan. Ada tes tulisan, menuntut jawaban secara tulisan. Ada tes tindakan, menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Poin selanjutnya adalah teknik penilaian. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer, saling melengkapi, sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilai diri, dan penilaian antar teman sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang pertama, tes. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat berupa salah atau benar. Yang kedua, observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian penugasan. Pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Yang keempat, portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. Yang kelima, project adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam, produk menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, atau proses pembuatan dan hasil. Yang ketujuh, inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologi yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap secara psikologi. Yang ke-8, jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Yang ke-9, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Yang ke-10, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ayu Ting Ting is 18. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.